Di sebuah negeri di atas awan, hiduplah Pangeran Guru Minda, seorang pangeran yang terkenal karena ketampanannya. Banyak orang memuji dan mengagungkan rupanya. Namun, tanpa ia sadari, pujian itu perlahan membuat hatinya dipenuhi kesombongan. Kan ada pangeran ganteng tahu di negeri ini. Ah, masa sih? Iya. Gimana? Nanti juga dia lewat. Itu tuh pangeran ganteng ya. Pangeran Guru Minda telah dijodohkan. Sorry guys, hari ini hari terakhir gue single. Iya. Udah dijodohin dari putri dari mana gitu. Ini dia jodohnya. Hah? Kalian prank kan? Kalian seriusan? Nikah sama cewek kayak gini? Kalian lihat tahu muka kayak gimana? Kayak monyet. Jadi, pangeran gak mau nikah sama aku. Nikah sama kamu? Kamu pikir? Ya enggak lah. Oke. Jadi Guru Minda, rupamu tidak selaras dengan sifatmu. Aku akan kutuk rupamu seburuk sifatmu. Dewi, jangan. Pangeran Guru Minda gagal melewati ujian dari dewa-dewi. Ia pun dikutuk menjadi seekor lutung, dan kutukan itu hanya dapat dipatahkan oleh cinta sejati yang tulus tanpa memandang rupa. 5 tahun kemudian, di kerajaan Pasir Bata. Selamat datang semuanya di kompetisi kecantikan kerajaan Pasir Bata. Dress up, make up, aku udah siap. Sayembara pewaris tahta yang akan duduk di singgasana. Wake up, stand up, everybody stand up. Pilih satu, jangan ragu, pilih aku jadi ratu. Inilah dia Purbasari Purbararang. Mulai. Udah jelas siapa yang paling menawan. Oh yakin mau ngelawan. Purbararan is number one. Woo! So girl you better run, run, run. Siapa yang gak kenal Purbasari, paling cantik di seluruh negeri. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, it's your problem kalau iri. Dress up, make up, aku udah siap. Sayembara pewaris tahta yang akan duduk di singgasana. Wake up, stand up, everybody stand up. Pilih satu, jangan ragu, pilih aku jadi ratu. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita undang juri kita satu-satunya yang mulia, Rama Prabu. Hai semuanya. Wow, putriku cantik sekali. Makasih, Pak. Iyalah cantik, papanya aja ganteng, karismatik, bodinya. Bodinya bagus lagi. Jadi malu. Pak, tapi aku tuh jujur tau, Pak. Aku jujur. Kamu paling gini karena pengen aku menangin doang kali. Aku nggak gitu orangnya, Pak. Emang siapa Pak pemenangnya? Oh iya, siapa ya? Harus ada yang menang ini ya. Bagaimana kalau kita tanyakan rakyat-rakyat? Tadi kipasnya warna merah biru, mana suaranya? Yang pilih Purbasari, mana suaranya? Cukup banyak ya. Yang pilih Purbararang, mana suaranya? Hampir sama ya. Bingung Papa jadi mikirnya ini. Papa harus mikir-mikir dulu deh. Pusing. Iya, Papa pikir aja dulu, yang tenang. Yaudah gak usah ngejilat deh loh. Kok dari gue yang jelek kan dari tadi lo yang muji-muji papa terus. Oh, berarti lo gak setuju sama gue? Dia gak setuju kalau papa ganteng. Purbasari, Enggak dong Pak, Papa jangan dengerin Rarang deh. Papa tuh harus tenang, pikirin yang bener, karena hadiahnya gede loh Pak. Kerajaan ini loh. oh iya, kerajaan ini ya. Yang menang bakal jadi pengurus dan menjadi ratu. Harus dipikir dengan benar-benar ini. Pak, aku mau nanya aja nih. Nanti misal yang papa pilih tiba-tiba mukanya jelek gimana? Kenapa tiba-tiba jadi jelek? Gendut kayak jerawat kayak apa kayak bisa kan?
Iya nggak boleh lah. Penerus kerajaan dan ratu harus tetap cantik sampai papa meninggal. Oke, nada Pak. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke pengumuman. Purbasari boleh silakan duduk kembali di tempat. Purbasarang silakan kembali duduk di tempat. Dan saya persilakan Rama Prabu untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Baik, saya umumkan di tempat ini, di kerajaan ini, yang akan menjadi penerus kerajaan ialah Purbasari. Kalian pikir aku bakal marah? Aku chill, santai aja lah. Asal kalian tahu aja, Purbararang gak pernah kalah. Aku putri, banyak koneksi. Sekali ku suruh langsung beraksi. Pakai dukun, pakai racun, halalkan cara apapun. Purbasari salah jalan. Purbasari salah lawan. Kita bikin jerawatan biar diusir jauh ke hutan. Bye-bye. Papa ngapain sih milih Purbasari yang jadi ratu? Padahal dari tampang aja aku, dari body juga aku. Eleh. Kayaknya aku butuh bantuan deh. Dayang, Dayang! Tuan Putri memanggil. Ayo cepat kita ke sana. Ada apa ya Tuan Putri? Kalian punya kenalan orang pintar gak di kerajaan ini? Ada sih orang pintar di kerajaan ini, Tuan Putri. Bawa aku sekarang ke sana. Untuk apa Tuan Putri? Gak usah banyak ngomong. Aku sudah tahu kamu akan datang. Mbah, apakah kamu punya ramuan untuk buruk rupa? Kamu meremehkanku? Apakah aku boleh memintanya, Mbah? Ini untukmu. Berikan kepada adikmu. Baik, Mbah. Terima kasih. Kamu lagi ngapain? Lagi membuat minuman untuk Rama Prabu dan Indrajaya, Tuan Putri. Apa Indrajaya? Ya udah aku aja. Kamu keluar. Tumben. Apa-apa lagi ngat aja. Cobain ya kak. Cobain aja. Karena penyakit kulit yang dialami Purbasari, keputusan pun ditarik kembali dan kemenangan jatuh kepada Purbararang. Dengan fitnah dan rasa irinya, Purbararang akhirnya mengasingkan Purbasari ke dalam hutan yang sunyi, jauh dari istana, dan kini ia hanya ditemani kesedihan dan air mata. Oh Papa, apa salahku? Kenapa Papa mengusirku? Aku tidak bersalah. Purbararanglah penyebab semua ini. Gak ada siapa-siapa, sendirian tanpa arah, hitam gelap gulita. Aku tidak tahu
Di tengah dinginnya malam dan sunyinya hutan, suara nyanyian Pilu Purbasari terdengar hingga ke seluruh penjuru hutan. Tanpa ia sadari, ada seseorang yang mendengar kesedihannya dan mulai mendekati asal suara itu. Seperti ada yang bernyanyi. Siapa itu ya? Muka kamu kenapa? Panjang deh ceritanya. Muka kamu kenapa? Muka aku emang kenapa? Muka kamu lutung. Emang aku lutung? Tapi kok kamu bisa ngomong? Panjang deh ceritanya. Oke. Emangnya kamu abis ini ada kegiatan apa gitu? Nggak ada. Kalau kamu? Enggak. Sama ya. Iya, sama. Garing juga ya. Iya, garing. Kalau gitu sudah cerita panjang aja. Boleh. Kamu duluan ya. Oke, aku dulu ya. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti, monyet petarung, penguasa hutan belantara, telah kulatih menjadi perkasa. Oh, jadi kamu pretty much tuh kayak Sun Gokong gitu ya? Lebih ke Sun aku dulu dong. Kalau kamu? Namaku Campur Basari, rupaku aslinya gak gini. Kakakku jahat dan iri, dia mengusir aku jauh ke sini. Jahat juga ya kalau kamu. Iya. Iya. Kok dia bisa mengusir kamu? Soalnya mestinya tuh aku jadi ratu. Oh, kamu ratu. Iya. Pantes kelihatan banget keputihannya. Makasih. Aku tuh anak duanya raja. Oh, kamu tuh ratu. Iya. Kok bisa jadi ratu? Soalnya papa aku punya aku. Oh, emang gitu ya sistem di kerajaan kamu? Ya. Emang tiba-tiba gitu sakit kulitnya? Iya, tiba-tiba aku dikasih sesuatu yang aneh gitu dari orang aneh gitu. Kayak gimana orangnya? Pokoknya dia tuh pakai kebaya merah, terus dia kayak gini. Gitu. Oh, itu mah Nyagor. Oh, si Kinyangot, ya kan? Iya, betul. Kalau kayak gitu obatnya cuma satu. Apa tuh? Jadi kira aku, walaupun butuh waktu lama, tapi tetap sembuh kok. Boleh, mau. Tolong, saya ingin membantu cinta sejati saya. Ada apa kamu datang ke sini? Saya ingin membantu cinta sejati saya. Kamu sudah menemukan cinta sejati. Baiklah. Ini ramuan untukmu. Terima kasih, Dewi. Ayo kamu dandan yang prima, mandi air terjun 7 rupa, pakai sabun bunga kenanga, kamu kan cantik tiada duanya. Purbasari, Tuan Putri, cantik berseri. Purbasari, cantikmu akan kembali. Aku berjanji. Berkat bantuan Lutung Kasarung, penyakit kulit Purbasari mulai menghilang dan kecantikannya kembali seperti sedia kala. Sementara itu, kondisi Rama Prabu yang semakin melemah membuatnya mulai ragu untuk menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Purbararang. Purbararang. Ya ampun, Pak. Aku kira dipanggil setan, tahu nggak sih? Bapak kalau ngomong-ngomong jangan bisik-bisik. Kenapa?
Purbararang, kayaknya waktu papa nggak lama lagi Purbararang. Waktu papa ngapain sih, Pak? Waktu papa di dunia ini Purbararang. Emangnya? Purbararang, cepat kamu carikan Purbasari sekarang Purbararang. Papa dikit lagi mau meninggal kan? Nanti pas papa meninggal, aku kan yang terusin kerajaan ini kan, Pak? Ya kan? Papa udah jelas loh kemarin ngomong kayak gitu ke aku. Purbararang, kalian kenapa sih terus-terusan saing-saingan? Apalagi kamu, terus-terusan nggak mau ngalah. Cepat cari Purbasari sekarang Purbararang. Pak, Purbasari itu sakit kulit, Pak. Sakit kulit. Jerawatan dari atas sampai bawah. Ngeliatnya juga jijik banget, mau muntah. Itu udah lama kali Purbararang. Pak, dia di hutan. Pak, di hutan mana bisa sembuh, kotor. Dia udah sembuh kali Purbararang. Cepat kamu carikan Purbasari sekarang Purbararang. Ya, mau apa isi surat undangannya? Tolong buatkan kontes adu tampang Purbararang. Hei, itu kan udah aku pemenangnya, Pak. Iya ya, bener ya. Yaudah, tolong buatkan kontes adu tampang pasangan Purbararang. Kalau nggak salah, waktu itu kamu punya. Siapa namanya? Indrajaya. Nah iya, siapa tahu Purbasari juga punya. Ya kan? Pak, papa ngapain sih ngadain kompetisi lagi? Bikin kita tuh repot, tau gak sih? Kita tuh repot semua gara-gara papa. Nah, bisa papa tuh kesel sama kamu Purbararang. Kamu apa-apa di sini nggak pernah selalu jagain papa. Cepat cari Purbasari sekarang. Iya. Dir Purbasari, apa kabar? Gak usah dijawab, cuman basa-basi. Infoin aja, papa mau ngadain kompetisi. Bukan adu cantik, karena itu udah jelas siapa pemenangnya. Tapi adu ketampanan pasangan, gue yakin lo gak punya. Jadi tetap putus asa, jangan semangat. Kabar lo gimana? Gue bodo amat. Selamat berjuang, sincerely calon ratu Purbararang. Tung. Iya cantik. Aku baru dapat surat nih dari kerajaan. Wah keren juga kerajaan kamu bisa ngirim surat ke tengah hutan kayak gini. Iya, soalnya merpati mereka canggih gitu. Merpati mereka tuh ya matanya kayak 360 gitu kan. Terus mereka hafal wangi kita, bisa cium dari jarak jauh kayak gitu. Kayak gitu deh pokoknya canggih. Emang ngirim surat apa? Aku disuruh ikut kompetisi, adu tampang pasangan, aku versus kakak aku. Emangnya kamu udah punya doi? Belum sih, aku jomblo. Tung, kamu kayak kenal seseorang gitu gak? Enggak. Ya, terus gimana dong aku cari cowok ganteng di tengah hutan kayak gini? Mana ada, gak mungkin ada kan? Tung, kok kamu murung gitu? Enggak, emang monyetnya introvert. Monyet kok introvert? Iya, monyet introvert. Makanya banyak emoji yang kayak gini. Kayak gini. Tapi kan emoji monyet juga ada yang kayak gini. Kayak gimana? Kayak gini. Wah, kamu gemes banget ya. Kasih. Tung, maaf ya. Aku cerita soal aku terus. Iya, nggak apa-apa. Aku juga nggak ada masalah apa-apa kok. Tapi kamu kalau ada apa-apa cerita aja ya sama aku. Iya, pastinya. Jadinya gimana tuh kakak kamu? Gak tahu deh, males aku adu tambang kayak gini. Kalau gitu kamu nggak usah ikut aja. Tapi kan aku pengen ketemu papa, aku kangen sama papa. Kalau kayak gitu kamu ikut aja. Aku ikut kamu. Dapat tahu kakak kamu aneh-aneh, aku bisa jagain kamu. Makasih ya Tung. Selamat datang di kompetisi adu tampang pasangan. Di sudut kanan saya terdapat Purbararang dengan pasangannya Indrajaya. Oke lanjut. Di sudut kiri kita punya Purbasari dan sendirian. Purbasari, kamu tahu nggak sih sebenarnya ini tuh kompetisi apa? Aku kesini bukan buat kompetisi, aku kesini mau ketemu sama papa. Jomblo, ngaku aja jomblo. Ya emang gue jomblo, emangnya kenapa? Ya berarti lo kalah. Tapi kan gue kesini bukan buat kompetisi, gue kesini mau ketemu sama papa. Oh, berarti gak ada kompetisi dong. Oke, semuanya fix. Aku tetap calon ratu. Boleh keluar, pintunya ada di sini.
Purbasari. Purbasari. Kayak gini sih, Pak? Papa nggak diurus sama Purbararang, nak. Pak, tua sakit mati itu udah proses alami, nggak usah dilawan kali. Bukan berarti nggak diurusin. Minggir nggak? Minggir. Purbasari. Papa minta maaf ya. Selama ini Papa hanya melihat fisik dan Papa tidak melihat hati yang terdalam. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kan yang penting aku udah kesini, udah bisa jagain Papa sekarang. Oh iya, dan satu lagi Purbasari. Papa di sini juga mau ngomong bahwa penerus kerajaan ini adalah Iya, Papa. Sekali lagi. penerus kerajaan ini adalah Nggak apa-apa, sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Purbasari. Bahwa penerus kerajaan ini adalah Purbasari. Oke, fine. Belati no jutsu. Tung. Lo punya panggilan kesayangan sama lutung itu. Aneh banget. Udah Purbasari, aku nggak pantas buat jadi pacar kamu. Aku lindungin kamu sudah cukup kok. Rakyat emang mau punya raja monyet. Emang mungkin dia nggak seganteng pacar lo, tapi hati dia jauh lebih baik dibanding lo yang busuk itu, tahu nggak? Inner beauty, man. Hei rakyat, cinta monyet itu bukan literally pacaran sama monyet. Tunggu. Kalau kamu bertanya siapa yang bisa ku banggakan, dengarlah kamu jawabannya. Aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu, karena kebaikan hatimu dan pedulimu kepadaku. Kalau kita gak pernah bertemu, ku yakin ku gak bakalan tahu apa itu artinya cinta yang gak lihat ketampanan, kegantengan, kekerenan yang hanya di luarnya. Ketulusan cinta Purbasari akhirnya berhasil mematahkan kutukan sang dewi. Lutung Kasarung yang selama ini hidup dalam rupa seekor lutung kini kembali ke wujud aslinya. Cintamu yang tulus padaku, lutung Kasarung. Kini ku telah hidup lagi menjadi pangeran burung indah, namaku sebenarnya. Aku telah kembali menjadi manusia, semua karena dirimu, ketulusan sebuah cinta. Purbasari, kaulah cinta sejatiku. Purbasari, ini aku. Jadi selama ini kamu pangeran? Kelamaan. Sudah Purbararang, dari awal juga kamu sudah kalah. Akui kekalahanmu, kekalahan harus diterima.
Oke, lanjut. Dengan ini bagaimana Rama Prabu? Kira-kira siapa pemenangnya? Sepertinya udah jelas ya. Baik, saya umumkan bahwa penerus kerajaan ini adalah... Stop. Kita semua tuh cantik, kita semua tuh ganteng. Purbarara, kamu tuh cantik tau gak sih? Masa? Tapi dengerin dulu, kamu tuh cantiknya gak bisa dilihat karena kamu busuk hatinya. Kita tuh semua bisa jadi cantik, kita semua tuh bisa jadi ganteng, asal kita punya Interbeauty itu lahir dari cinta sejati. Apa itu arti cinta? Mereka kira hanya dengan logika, ternyata yang jadi rasa timbul dengan sendirinya tanpa harus lihat rupa. Karena bagilah harus cinta. Karena cinta yang bikin bahagia, gembira padanya sepanjang masa, yang bikin dunia damai sentosa untuk semua banjir.